Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah pluralisme beragama atau liberalisme versus toleransi dalam Islam. Kita lihat apa itu pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti keberagaman atau beragam itu sendiri. Isma adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan. Jadi konsep pluralisme ini adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwasanya keberagaman dalam beragama itu sifatnya lumrah. Bahwa mereka mengatakan, keyakinan tersebut mengatakan bahwasanya semua agama itu pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki anggapan bahwasanya Islam dengan agama yang lain setara atau sama, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Akan tetapi tentu kita pahami bahwasanya pluralisme ini merupakan sebuah konsep pemikiran yang berasal dari barat, tapi ini merupakan pemikiran yang sangat menyesatkan bagi kaum muslimin. Bagaimana Islam mau disamakan dengan agama yang lainnya? Maka kalau kita lihat, rekan-rekan semuanya, apa yang terjadi ketika adanya sebuah pluralisme dalam beragama, keberagaman dalam beragama? Ketika mereka mengatakan semua agama itu sama, tidak ada perbedaan di dalamnya, tentu ada dampak di dalamnya. Sehingga apa? Mereka mengatakan kesetaraan agama, semua agama sama, tidak ada yang paling baik dan tidak ada yang paling buruk, sehingga seseorang tidak boleh mengklaim bahwasanya agama Islam misalkan yang paling benar. Nah, padahal dalam beragama kan kita dituntut untuk memiliki prinsip bahwasanya agama yang kita yakini itu adalah agama yang paling benar. Semua agama salah. Semua agama meyakini itu. Nah, ketika ada sebuah pemahaman pluralisme ini berarti akan bertentangan dengan semua paham agama itu sendiri. Karena tidak ada satu agama pun yang ingin disamakan dengan agama yang lainnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika kesetaraan agama, semua agama tidak ada yang baik, tidak ada yang paling buruk. Di mereka pun akhirnya mereka mengajarkan terkait bahwasanya kebebasan beragama ini akhirnya banyak orang mereka bebas keluar masuk agama. Nah, ini menjadi sebuah problem yang sangat bahaya. Bagaimana seorang muslim kemudian besok menjadi Kristen, besok menjadi Katolik, besok menjadi Hindu dan selanjutnya. Maka tidak mungkin. Setiap agama pun pengen memiliki prinsip bahwasanya mereka agama yang paling benar. Kemudian implikasi yang selanjutnya atau dampak yang selanjutnya adalah apa? Relativisme kebenaran dalam agama. Jadi mereka berusaha untuk mengacaukan pemikiran orang-orang yang memiliki keyakinan prinsip beragama itu sendiri. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kebenaran dalam sebuah agama itu sifatnya relatif kebenarannya. Islam benar menurut seorang Muslim, Hindu benar menurut seorang Hindus, dan selanjutnya Kristen pun mereka benar menurut orang Kristiani. Tidak ada yang orang Islam membenarkan Kristiani, atau sebaliknya tidak ada orang Kristiani membenarkan Islam. Sehingga apa? Kebenaran itu sifatnya relatif. Itu menurut pemahaman mereka yang memiliki konsep pluralisme beragama. Dan juga akhirnya apa? Ada sebuah reduksionisme, penurunan derajat atau meminimalkan atau merendahkan nilai dalam sebuah agama itu sendiri. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya agama itu hanyalah urusan pribadi, maka tidak perlu dibawa-bawa ke publik. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sebuah problematika di antara umat itu sendiri, di antara manusia. Sehingga tidak heran banyak di antara pemikiran-pemikiran mereka yang mengatakan tidak boleh membawa konsep agama, pemahaman agama ke dalam ruang publik, ke dalam politik atau ke dalam yang lainnya. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang salah. Nah, tentu jika dia pandang dari perspektif agama Islam itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat apa dampaknya terhadap Islam pemikiran daripada pluralisme beragama itu sendiri. Nah, jika kita lihat tadi ada sebuah pemahaman relativisme atau relativitas kebenaran Islam itu sendiri. Sehingga mereka mengatakan Islam itu benar sebagai seorang muslim itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah deskonstruksi makna Al-Quran. Jadi ada sebuah Al-Quran itu benar menurut orang muslim itu sendiri.
Nah, inilah akhirnya memunculkan sebuah konsep pluralisme beragama. Nah, akhirnya apa? Agama Islam dalam konteks pluralisme, mereka didorong untuk melakukan toleransi. Nah, ini problem. Padahal Islam itu adalah agama yang toleran, agama yang paling memberikan toleransi kepada seluruh umat manusia. Bahkan kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, bagaimana toleransi dalam Islam atau tasawuf itu sendiri. Lihat bagaimana Al-Quran mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama, berdakwah dengan cara yang baik dalam surat An-Nahl 125, berbuat baik kepada seluruh manusia walaupun itu kafir sekalipun, ya, dengan syarat mereka tidak memerangi Islam, kita diwajibkan untuk berbuat baik. Nah, ini bentuk bagian apa? Toleransi dalam Islam itu sendiri. Atau yang lainnya kalau kita lihat dalam konteks peperangan. Dalam Islam, perang tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua yang sudah renta. Tidak boleh. Atau juga tidak boleh memotong pohon, menebang pohon, membinasakan, yang apalagi membakar fasilitas umum misalkan. Nah, ini juga tidak boleh. Ini toleransi. Dalam perang pun Islam mengajarkan toleransi. Nah, bagaimana kalau tidak dalam keadaan perang? Tentu Islam memberikan apa? Tasamuh dan toleransi yang sangat besar bagi umat manusia itu sendiri. Atau dengan contoh yang lain seperti sebuah perjanjian Elia, di mana ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berhasil ketika itu melakukan penaklukan di kota Palestina, di mana mereka takluk pada kaum muslimin, tapi mereka tidak mau memberikan negeri mereka kecuali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Ketika Umar bin Khattab sampai ke negeri tersebut, akhirnya terjadilah sebuah perjanjian tersebut yang berbunyi bahwasanya perlindungan keamanan bagi penduduk Ilya, ya, perlindungan dan keamanan bagi mereka terhadap jiwa mereka, gereja-gereja, salib, ya, yang terkait dengan keyakinan mereka, tidak boleh menghancurkannya, tidak boleh dianiaya, ya, tidak, ya, itu seperti bagian daripada sebuah perjanjian di mana Islam memberikan toleransi meskipun mereka sudah kalah dalam peperangan. Juga di dalam ketika sejarah di Yerusalem, Sultan Sulaiman Agung, ya, di mana orang-orang Yahudi ditampung dan dilindungi di wilayah Turki Utsmani. Nah, ini bagaimana Islam memberikan toleransi kepada mereka meskipun mereka dalam keadaan yang tidak mampu ketika itu. Sehingga kalau kita lihat toleransi dalam Islam itu lebih dari sekedar toleransi atau kemauan, tapi juga di situ ada yang namanya ihsan atau kebaikan kepada orang lain yang akhirnya membawa sebuah kecintaan kepada orang lain. Maka tadi disampaikan di awal, tidak ada pemaksaan kepada mereka untuk memeluk agama Islam yang non-Muslim, dan juga tidak boleh menganiaya orang non-Muslim selama mereka tidak memberikan peperangan perlawanan kepada kaum muslimin itu sendiri. Kalau kita lihat apa perbandingan pluralisme dengan toleransi dalam agama Islam, kalau pluralisme di sini dilihat daripada manusia sebagai ukurannya, baik dan buruk itu menurut sudut pandang manusia, tapi Islam menurut sudut pandang wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, yang memberikan kepastian yang jelas yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian pluralisme mengajarkan relativisme, kebenaran itu relatif. Islam tidak. Hak dan batil harus jelas, tidak ada abu-abu atau samar-samar. Pluralisme perbedaan tidak hakiki, Islam itu mengatakan perbedaan itu jelas hakiki. Yang namanya perbedaan jelas. Islam, kafir, kafir. Tidak ada yang samar-samar. Sehingga kalau samar-samar akhirnya membingungkan orang yang menjadi pemeluknya. Nah, juga selanjutnya belum terbukti secara fakta bagi mereka pluralisme akan kebenarannya. Islam jelas terbukti secara fakta kebenarannya. Islam memberikan memberikan solusi dalam setiap permasalahan, tapi malah pluralisme memberikan sebuah problematika atau problematis dalam setiap perkara yang mereka akui atau yang mereka anut. Maka kalau kita lihat, terakhir kesimpulannya adalah pluralisme bukanlah sebuah prinsip toleransi beragama, tapi mereka merupakan sebuah agenda untuk merancukan pemikiran kaum muslimin dan semua umat manusia dalam beragama mereka. Toleransi Islam bersifat sosiologis praktis dan membuktikan sebuah bukti yang nyata, memberikan solutif, dan Islam tidak hanya toleran tapi juga memberikan ihsan atau kebaikan bagi seluruh umat manusia.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita pandangan bagaimana sebenarnya pandangan atau keburukan daripada konsep pluralisme atau liberalisme dalam beragama itu sendiri. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.